Hello amazing people, apa kabarnya nih? Balik lagi barengan sama gue dan Fanny di Amazing Things Happen. Nah Noval, hari ini kita udah langsung kedatangan tamu yang cantik-cantik banget siapa nih, tuh? spesial. Ada Citasya dan Cilusi. Hai, Cici. Nah kira-kira kita bakal ngomongin apa sih Val hari ini? Yang pastinya gue pengen gali dari dua orang inilah ya. Masing-masing udah punya pasangan nih Van. Betul. Tapi gue pengen tahu gimana mereka ngejalanin bisnis ini, siapa yang duluan join. Tapi sebelumnya lo pernah denger gak kata-kata kayak behind every strong partner ada, biasanya ada siapa? Ada apa tuh Val? Ada matamu. Bener. Bukan ya? Biasanya ada di balik strong partner pasti ada yang mensupport biasanya, Ada, ya kan? Nah, gitu. kira-kira seperti itulah topik kita kali ini. Langsung aja kita kenalan sama tamu-tamu kita ya. Ada narasumber tadi, ada Citasya dan Cilusi. Yes, Boleh dong welcome sedikit ya, Ci. sama amazing people. Halo amazing people. Hai amazing Halo. people. Nah gak perlu tegang-tegang ya kalau di sini ya Val, kita ya agak santai aja Kenalan Ci. lagi kan ya. Iya. Oh, udah pada kenal ya? Udah pada dong. kenal. Udah sayang sama kita ya. terkenal. Emang terkenal sih cici-cici dua ini. Iya benar-benar. Nah sebagai pembuka nih kita langsung aja sambil kenalan. Mungkin sambil boleh ceritain Ci perjalanan di bisnis ini. Dulu tuh pas join ke sini tuh siapa yang join duluan? Apakah para suami atau joinnya bareng? Atau mungkin cici-cici yang duluan? Nah boleh ceritain nih ke kita. Cilusi dulu. Dari Iya, apa boleh. dulu? Boleh. Aku Cilusi. dulu. Kalau aku itu dari awal memang suami udah jalan duluan ya. Oke. Jadi dari awal kenalan juga dia udah di Prudential gitu. Hmm. Terus apalagi tadi pertanyaannya, jalan duluan kan? Iya. Ya, suami Iya. dia jalan duluan. Jadi dari awal kita sebelum pacaran kenalan itu suami udah di Prudential duluan. Oh gitu. Baru Cici habis itu join bareng. Iya, baru Oke. join. Tapi bukan karena dia aku join. Oke, Oh, kalau ada maksud tersendiri ya Iya, kenapa join ya? ada Oke, nanti kita ceritanya gali ya. sendiri. Kalau Citasya sendiri gimana, Ci? Kalau aku karena kita abis merit, suamiku masuk Prudential duluan. Jadi waktu Oke. itu pas dia masuk, aku masih belum masuk. Oh. Gitu. Jadi dia duluan nih yang cobain, dia yang jalanin, terus tengah jalan ntar aku baru masuk. Oke. menarik ya Val, berarti cowok-cowoknya duluan, Benar. cowok-cowok suaminya gitu. Iya, Iya benar. Suaminya duluan, Ya ampun, keren ya. Maksudnya seorang istri mau ikut aja gitu ya. Iya, Tapi betul. penasaran deh gue, maksudnya waktu Ko Kris sama Ko Hendra join di bisnis ini gitu kan. Apa kesan pertama Cilusi dan Citasya? Aku lagi. Boleh deh. Oke. Kesan pertama karena waktu pertama kali kita kenalan itu Chris udah di Prudential, jadi waktu itu ya taunya pokoknya dunia dia. Dunia aku kan backgroundnya aku bukan di travel ya, aku backgroundnya. Oke. Jadi dari kuliah terus lulus kuliah kerja juga 15 tahun aku tuh di dunia travel. Oh. Jadi pokoknya lulu gue deh, dan dari awal juga bilang sama Chris pas pacaran pokoknya jangan maksa gue untuk jadi agen asuransi gitu. Oke, wah menarik nih. Berarti awal-awal tuh bener-bener nggak open banget lah ya sama insurance lah ya. Enggak Oke. gitu. Dari awal sebenarnya agak skeptis sih. Cuman pas kenapa kok skeptis tapi mau sama agen asuransi gitu kan, pasti orang nanya. Oh kan. iya. Ya. Ya karena pas semakin kenal dia, lihat dia kok dia itu beda ya dari pandangan gua. Awalnya kayaknya orang agen asuransi itu negatif awalnya. Tapi lihat dia tuh benar-benar care sama teman-teman di lingkungan dia. Sama ya pokoknya yang bukan nasabah dia tuh care banget. Jadi di situ lihat dia tuh kayaknya dia bukan agen yang seperti yang gue pikir. Jadi ya. akhirnya mulai sama dia dan baru mulai kebuka pandangannya agen asuransi kayak gitu. Tapi tetap jangan paksa gue untuk jadi agen asuransi, kayak gak gue banget waktu itu. Oke. Menarik ya. Lucu nih ceritanya. Gitu. Oke, kalau Citasya gimana, Ci? Nah kalau aku, kebetulan background kita sama, kita dari travel. Oh gitu. Iya, background kita sama. Kompetitor kalian waktu itu? Enggak lah, kita berteman lah semua. Iya. Oh, berteman semua. Iya. Nah jadi kita backgroundnya sama, cuman pas aku married, intinya aku udah gak di travel. Oke. Jadi kan waktu itu pokoknya aku udah usaha sendiri, Ko Hendra kan waktu itu dagang elektronik kan. Oke. Nah jadi tadi apa kesan pertama,
pas suami mau masuk Iya, pas insurance juga. ya. Ah. Kesan pertamanya sama, skeptis. Terus udah kayak gitu, shock itu yang paling pertama ya, pasti shock, kaget, kayak bingung. Nah, jadi cerita sedikit ya kenapa Boleh, respon boleh. aku kayak gitu. Nah, jadi kan kita pokoknya udah masing-masing udah usaha lah. Nah, waktu itu kan Kohendra masih dagang elektronik ya waktu itu kan. Nah, bisnis elektronik, abis itu kita married itu di November 2022. Nah, Oke. kita married tuh, terus tinggal di rumah orang tua aku. Nah, terus di bulan Januari, jadi baru 2 bulan married, tiba-tiba Kohendra bilang, "Beb, gue mau tutup toko." Oh. Nah, menurut kalian gimana? Kan gue kayak di prank ya. Maksudnya kok tiba-tiba abis married lu tutup toko nih Iya, gitu. iya, Ya iya, kan kita, iya. nah bingung kan. Nah tapi pas itu gak ada pikiran mau kemana-mana dulu. Pokoknya udah tutup toko dulu. Nah pas bulan Maret tiba-tiba ketemu sama leader kita. Terus dia memutuskan kayaknya bisa nih jalin asuransi. Nah Oke. itu kan shock dong, kayak bukannya udah anteng-anteng nih usaha dagang gitu kan. Maksudnya bukannya mikirin buat dagang lagi, kok tiba-tiba ke bisnis insurance. Nah di situ jadi responnya pada saat itu shock, kaget, skeptis juga kan. Maksudnya apa ya, ya agent insurance yang tadi ya, maksudnya banyak stigmanya Iya. seperti ini gitu. Jadi kayak Benar-benar. di situ ya pada saat itu sih respon aku cukup negatif Iya, gitu. Udah sih di situ dulu. Oke, menarik ya. Gue tuh penasaran, maksudnya kayak semua orang ya, hampir kebanyakan orang tuh ngelihat bisnis insurance tuh mungkin orang-orang insurance tuh negatif lah ya pandangannya. Iya. Tapi kenapa bisa sampai mau join? Itu yang bikin gue Iya, penasaran benar. sebenarnya gitu loh. Dan banyak, yang pasti udah banyak perubahan juga, bener nggak Van? Betul banget. Nah berarti sekarang mungkin boleh diceritain nih Cici akhirnya bisa join bisnis ini tuh gimana? Kan awalnya tadi itu bukan gue banget, itu kerjaan lu aja gitu kan. Sampai akhirnya mau nih jalan bareng gitu. Itu alasannya apa? Kalau aku waktu itu ada kejadian satu momen. Jadi setelah kita nikah, itu kita nikah di November akhir ya. Terus di awal 2019 papaku tuh sakit. Mulai Oke. sakit-sakit. Terus sakitnya itu kita udah ke beberapa rumah sakit tapi nggak tahu sakitnya apa. Jadi kayak nggak ada hasil yang jelas. Sampai akhirnya di 2019 akhir di November kita mutusin, Pak kita ke Penang aja ya gitu. Kita bawa ke Penang terus di biopsi. Oke. Ya kan, di biopsi, kemudian hasilnya keluar di Desember, kita balik lagi ke Penang. Dan di situ akhirnya papa confirm 100% didiagnosa itu cancer. Oh. Cancernya itu namanya multiple myeloma. Ya mungkin teman-teman hampir nggak pernah dengar ya. Iya, iya. Karena saat itu pun aku cari tahu tentang multiple myeloma plus ada lagi amyloidosis, itu aku sampai posting di Instagram pun nggak ada satupun orang yang reply back story aku mengenai multiple myeloma itu apa gitu kan. Terus waktu itu aku flashback sedikit, pas di tahun yang itu 2019 kebetulan kan suami aku itu udah agent insurance kan. Jadi ada campaign tuh dari Prudential. Oke. Ya kan, yang nasabah lama itu bisa berubah ke kartu black card. Oke. Waktu itu kan aku bilang 2019 papa udah mulai sakit-sakit ya Iya, kan, iya, udah coba iya. berapa rumah sakit. Berarti kan udah ada klaim kan. Iya. Jadi kalau untuk upgrade kayak mustahil. Nah, kebetulan Iya. ada campaign itu. Oh. Jadi pas ada campaign itu suami aku Chris kasih tahu, "Say, ada campaign nih bisa naik nih kan harganya tapi berubah." Nah, saat itu mikir kan papa mama biayanya tuh kok jadi 2 kali lipat lah, lebih gitu. Ya aku pikir dalam nama Tuhan Yesus ya aku pokoknya upgradein aja, aku nggak nanya saudara kan aku 4 bersaudara, aku nggak nanya Cici, nggak nanya Dede, pokoknya aku upgradein aja. Ternyata di tahun yang sama pas papa didiagnosa cancer itu semua tuh bisa di cover sama Prudential. Wah. Sampai keren. ya, dan sampai papa sekarang kan udah almarhum ya. Oke. Itu total biayanya itu tuh ya lumayan besar buat kita gitu, hampir 3 miliar. Wow. Dan itu semua saya lihat banget dengan mata sendiri gimana Prudential tuh cover semuanya sih. Kalau orang bilang kan dulu kan aku mikirnya di agen asuransi itu cuman mau enaknya doang ya kan. ya. Terus atau perusahaan asuransi kalau lagi klaim itu susah proses klaimnya Ya, ya kan, ya, ya, ribet ya. disusahin, nggak mau dikeluarin uangnya. Tapi di sini benar-benar aku nggak ngerasain kesusahan dan semua tuh benar-benar full di cover sama Prudential. Wih. Nah, Keren. disitulah akhirnya titik baliknya aku tuh dari hati aku sendiri, kayaknya aku ngerasa bisnis ini tuh punya impact banget buat kehidupan banyak orang, bisa ngerubah hidup banyak orang ya.
yang pasti banyak dong di luar sana yang mungkin punya kejadian sama kayak aku. Iya. Ya kan, yang nggak ngerti tentang dunia insurance tuh kayak apa, ya kan. Walaupun kita ngomong ya mungkin yang nggak ngerti dunia insurance orang yang misalnya nggak berpendidikan atau nggak kuliah, tapi enggak loh, ternyata kayak aku kuliah, Cici aku kuliah, tapi kita semua awam. Jadi nggak, maksudnya semua tuh sama aja. Yang dunia insurance tuh semua orang tuh awam gitu. Kita nggak ngerti, ya kan. Ya kebetulan waktu itu ya suami aku yang bantuin semuanya. Disitulah aku mulai tergerak hatinya untuk join di Prudential. Wah, oke. bener-bener mindsetnya ke switch banget ya. Iya. Yang tadinya mikirnya tuh skeptis, jadi pas tahu, oh ternyata begini gitu ya. Memang orang tuh harus tahu dulu kali ya. Harus Ya ngalamin kan? dulu Harus gitu ya, baru Kalau percaya ngalamin gitu. jangan sampai sih, semoga ya Iya. nggak ada Jangan yang ngalamin sampai ya. hal yang Iya, Lihat Eh, dari pengalaman inilah. orang juga bisa Betul, gitu ya. Betul. Oke, kalau Citasya sendiri gimana sih? Nah, kalau aku pribadi beda. Nah, kalau aku pribadi kenapa akhirnya terjun di bisnis ini? Ya. Itu pertama kan disuruh suami. Oh disuruh ya. Oh ini tipe istri-istri ngikut. Iya. Jadi waktu itu kan suami ya. Perkataan Iya. suami. Kalau Nah. tadi kan tidak, jangan ajak gue. Iya, Sebenarnya ada Kalau ini perbedaan di takut, sini ya. iya, ada perbedaan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya, tapi kalau insurance aku udah punya insurance dari muda. Jadi Oke. sebenarnya udah tahu kayak oh ini sebenarnya penting, tapi kalau untuk jadi agentnya kayak tidak gitu. Nah, akhirnya waktu itu si suami aku ya, si Hendra ini udah jalanin sendiri, terus udah confirm AAB waktu itu tengah tahun. Oke. Nah, akhirnya tiba-tiba dia bilang, "Beb, lu harus bantuin gua karena gua udah nggak bisa sendiri pegangnya." Oke. Nah, karena kan mungkin udah naik mau jadi leader, jadi Oke. harus banyak yang dikerjain. Nah, dari situ ya kita kan sebagai istri coba ngomong apa, ya kan? Kita Harus kan mungkin support ya. harus Iya. support. Ini arti kata-kata yang behind the stronger tadi ya. Stronger Oke, oke. tadi. Nah, jadi pas dibilang kayak gitu, ya waktu itu sih aku diem aja kayak oh ya udah Ya. gitu. Tapi start dari mana nih nggak tahu. Ya akhirnya belajar sendiri sama Cisandi ya, leader kita, ke rumahnya belajar ini gimana. Karena kan benar-benar pas dia ngejar AAB itu di bisnisnya ini ya, itu kan aku nggak ikut campur sama sekali. Oke. Gitu. Jadi benar-benar nge-skip banyak proses juga sebetulnya. Jadi pas udah dikasih tahu, lu kayaknya harus bantu gua deh gitu. Nah, ya udah akhirnya aku belajar sendiri, mulai pelan-pelan belajar sendiri. Ya dari situ sih starting mulai bisnisnya gitu. Tapi dari situ sebenarnya mulai apa ya? Ya lama-lama sih benar mulai klop. Pertama kali datang pas Hendra jadi top agent, kita datang dulu. Aku datang dulu. Terus lama-lama dari nggak srek, dari punya teman di kantor, ya lama-lama jadi berbaur juga gitu. Tapi awal mulanya tidak ada apa ya namanya, nggak ada pergerakan hati, nggak ada apa. Intinya pas pertama kali masuk adalah karena disuruh. Oh, Gitu. Disuruh mau aja lagi Mau ya. aja. Gitu karena kan bantu suami. Tadinya kan iya. kayak udah keteteran banget gitu. Cuman iya. buat teman-teman amazing people yang nggak tahu, tadi kan Citasya ada bilang nih dari agent ke AAB, naik AAB. AAB itu adalah jenjang karir kita ya teman-teman ya. Dari jadi agent ke AAB, dari AAB ke AB. Betul gitu. banget. Untuk lebih lanjut boleh loh hubungin saya, nanti saya jelasin lebih lanjut gitu. Jadi intinya nggak selamanya kita jadi agent ya, ada karirnya. Betul. Iya, ada Jadi karirnya. Jadi leader gitu, ntar bangun Betul. bisnis di sini. Betul. Sama yang lagi dilakuin sama Cici Koko ini. Bener. Nah, Karena lanjut nih, keteteran Val. tadi, sorry, gue lanjutin sedikit lah ya. Iya. Karena nanggung gitu. Nanggung, gimana, Ya Val? kan? Kita lagi NBO sedikit. Boleh. Karena kan tadi katanya udah keteteran. Keteteran itu bukan soal jualannya gitu. Iya. Jualan mah tahun pertama aja gitu. Karena yang keteteran adalah ketika kita kan di sini membangun orang. Benar. Bisa sukses bareng-bareng sama kita. Nah, seperti itulah. Mungkin udah ininya. timnya udah gede, banyak ininya yang Betul, nah, baru betul. itu maksudnya ya, keteteran itu butuh tim. Ya. Gitu ya. Makanya sangat betul. disarankan bisnis ini sebenarnya dijalankan berpasangan. Ya sebenarnya Sekalian- mengarahnya ke lu sih, sekalian Val. Val. Ini udah Doakan ya nggak Cici-Cici. Oh iya. Kita doain Noval ya segera tahun ini. Oke. Iya. Amin. Amin. Gue mah amin aja Kak. Makin cepat makin bagus bukan sih? Iya, iya dong. Nah, sekarang Tapi kita bukan cepetnya. Apanya? yaudah. Oh, Ntar iya. lah itu. balik dulu ke laptop sekarang. Oke. Ini standar banget nih, Ci Lucy, Citasya ya kan. Tantangan terbesar ketika mulai bisnis ini bersama pasangan apa tuh kira-kira? Kalau aku tantangan terbesarnya ya di diri sendiri sih. Soalnya kan kalau dulu di kerjaan yang lama kita kan udah tahu ya apa yang harus dilakuin. Nggak usah disuruh-suruh lagi, nggak ada yang ngediktein, udah otomatis udah tahu lah apa yang harus dilakuin. Sedangkan di bisnis ini tuh aku harus belajar
dari nol. Jadi di sini aku belajar untuk aku tuh mau ngelepasin jubah lama aku, Oke. ya kan, mau ngerendahin diri, mau diproses, mau dibimbing gitu. Ya jadi itu awal-awal sih struggle ya, apalagi kayak misalnya flow komunikasi juga kan, jadi juga agak susah tuh waktu awal-awal. Cuman ya kebetulan aku tuh ya suami aku kebetulan Kok Kris tuh orangnya sabar, ya kan. Jadi dia tuh pelan-pelan ngebimbing aku banget gitu. Awalnya aku nggak ngerti, kayak pertama kali datang ke kantor pas ngomong misalnya API itu apa, AP itu apa, direct unit itu apa gitu kan nggak ngerti ya. Dan Kris kan juga udah duluan, dari aku bilang dia duluan join. Jadi aku tuh harus buru-buru ngejar dia karena dia kayak dia tuh levelnya udah di atas, sedangkan aku tuh masih di bawah. Jadi aku harus cepet-cepet nyimbangin dia supaya kalau dia ngomong atau dia lagi discuss sama orang, aku tuh nyambung gitu. Benar. Jadi di situ sih yang pertama tantangan terbesar. Mau nggak mau Hebat ya. harus lebih cepet ya. Iya. Bertinya harus ngejar Iya, gitu ya. jadi Ci. ya Benar. sering-sering tanya sama leader-leader lain. Iya, gitu. iya. Gitu sih. Tapi gue penasaran deh, yang mana sih Kok Kris itu? Kita hadirkan Kita apa ya? kita munculkan. Ada di sini. Kayak ya. Editor ada gini. Ya muncul. Ayo kerja ya, editor kerja. Tapi boleh lah. Ini pasangan Ini, foto Kok Kris dan ya. Cilusi. Dan ada gitu. juga Ko Hendra ya. tadi Iya, ya. nanti kita kasih tahu juga Kohendra nih kayak gimana ya. Tapi sebelum kita munculin foto Kohendra tadi, coba dong Citasya dulu. Citasya gimana, Ci? Nah sebenarnya challenge-nya itu mirip-mirip nih sama Cilusi, karena kan suami kita yang udah mulai duluan. Jadi sebenarnya gimana cara kita bisa ngejar pace-nya mereka juga. Ya. Nah itu yang paling sulit sebenarnya waktu itu. Nah terus yang challenge-nya lagi sebenarnya komunikasi juga, karena kan waktu itu kita nggak pernah kerja yang bareng sampai gimana banget nih, Iya. ya kan. Terus tiba-tiba di sekarang diambrekin kerja bareng, terus kita punya dua pemikiran, perspektifnya beda, cara pola pikirnya beda, cara kerjanya beda. Jadi kalau misalnya aku ngerjainnya begini, buat Hendra kok begini. Kalau giliran aku ngerjain, maksudnya si Hendra ngerjain seperti apa, aku ngerasa loh kok kayak gini gitu. Jadi beda perspektif, beda pemikiran aja sih. Nah itu sebenarnya awal-awal kita struggle banget lah. Maksudnya banyak cekcoknya, banyak konflik, itu udah pasti gitu. Karena kan disatuin kan. Iya, dua kepala, dua Iya. pikiran dijadiin satu. Iya, jadi kayak ya ruwet sendiri gitu kan. Nah, cuman setelah makin lama ya udah terbiasa lah sebenarnya gitu. Jadi awal-awal lebih banyak konflik, komunikasi dan cara kerja aja. I see. Nah kita tampilkan Ko Hendranya. Boleh nih Kohendra dan Citasya ya fotonya. Ya, biar kerja editor kita ya. Iya. Padahal mereka udah capek loh dari pagi tadi. Nungguin dulu Val. Gue ya. Nah tadi kan Oke. ngomongin soal komunikasi. Emang di mana-mana komunikasi nih masalah yang pelik banget ya biasanya ya. Apalagi untuk bangun bisnis bersama pasangan. Nah kalau dari Cici sendiri akhirnya gimana tuh untuk pola komunikasinya, cara kerjanya gimana mengaturnya? Apakah ada ego yang harus ditekan untuk pasangan atau mungkin diri sendiri demi kelanjutan bisnis nih, demi perkembangan bisnis? Apa sih yang dilakukan gitu Ci? Ya kalau untuk struggle komunikasi tadi Tasya juga udah bilang ya memang pasti ada lah gitu. Apalagi kita tuh dari background kerjaan yang beda, Ya. terus juga karakter udah pasti beda, ya kan. Jangankan ngomong di satu bisnis, kita beda bisnis ngejalanin rumah tangga aja pasti banyak cekcoknya Iya. kan. Apalagi kita kalau di satu bisnis 24 jam pasti bareng-bareng Dia sama-sama lagi ya gitu ya. kan. Dan dia karakternya gimana, kita gimana, ya pasti itu cekcok lah. Terus kan kayak awal-awal yang tadi aku sempat bilang ya, awal-awal komunikasi tuh misalnya lagi ketemu nasabah gitu kan, aku tuh flow-nya kan masih kebawa sama kerjaan yang dulu. Kan kalau dulu kan kita sebagai tour consultant atau kadang suka jadi tour leader ya kan, kita kan dituntut untuk kita tuh influence orang, ngeyakinin orang untuk beli produk kita, bener gak? Benar. Benar. Jadi tuh kebiasaan tuh kita yang talk aktif. Oke. Nah, jadi sedangkan di bisnis ini tuh kita disuruhnya dituntutnya harus apa? Kebalikannya harus ya. dengerin kan Dengerin kata kan, orang. benar. Harus pahamin kebutuhan dia tuh apa. Jadi waktu lagi awal-awal aku tuh kebanyakan ngomong kayak excited gitu. Kadang-kadang kalau lagi ngomong gitu ntar si Krisnya suka tendang kaki aku gitu. Terus kayak kita langsung diem gitu kan. Lucu banget. Jadi kayak langsung awkward gitu. Nah, jadi kayak flow komunikasinya itu tuh masih berantakan. Oke. Jadi sering ditegur gitu kan. Ntar kalau ditegur kayak nggak seneng karena kan masih nurutin ego kan. Iya.
Cuman ya makin kesini makin jalanin tambah sering kan, jadinya udah tahu nih flow-nya, udah tahu oh kira-kira kalau kayak gini harusnya begini, kan makin diajarin kan. Yang penting sih gini ya, dalam satu hubungan itu jangan pernah gengsi untuk kita minta maaf, ya kan? Karena dengan kita minta maaf itu bukan berarti kita tuh salah atau siapa benar siapa salah ya. Pokoknya nggak boleh kita tuh cari siapa salah siapa benar ya kan. Pokoknya kita saling ngerti aja ya, saling mau ngalah gitu. Itu sih. Asik, keren. Itu keren. sedikit inilah ya, ada value-nya dalam berhubungan. Gitu ya, itu Val dengerin. Oke. Lanjut ke Citasya sekarang coba. Sebenarnya hampir mirip sih. Karena ya itu ya, karena kan sebenarnya problem kita itu kan banyak di komunikasi. Nah, jadi aku itu tipenya tuh pasif banget sebetulnya. Nah, si co-handler tuh yang aktif banget. Oh iya sih. Ya kan, dia aktif banget, dia bertanya gitu. Nah, sedangkan kalau aku tipenya pasif. Oh, misalnya nih kerjaan aku nih, kita kan pas awal-awal ya udah bagi tugas. Misalnya aku ngurusin B, dia ngurusin A. Nah, kalau ngurusin B, ya aku mau selesai dulu, baru aku ngomong, ini udah selesai. Sedangkan tipenya handler itu maunya diupdate. Udah sampai mana? Lu jangan sampai udah nanti maksudnya gue harus tahu juga progresnya gitu. Nah, sedangkan kan itu baru tahu pas kita ngomongin ya kan. Nah, sedangkan aku tipenya pasif. Oh ya udah pokoknya udah lu nggak usah tahu prosesnya gimana, intinya beres gitu. Nah, sedangkan kan tapi ekspektasinya suami kita kan beda. Nah, jadi sebenarnya itu menyamakan ekspektasi juga gitu. Jadi diperbaikin lah komunikasinya. Oh sebenarnya lu tuh maunya apa, mau kayak gimana, ya udah nanti gue akan melakukan yang kayak lu mau juga gitu. Jadi sebenarnya kan kalau aku pasif yang penting kan selesai, tapi kan dia bukan yang penting selesai, tapi progresnya apa. Nah jadi sebenarnya ekspektasi itu yang dijadiin satu dulu juga gitu sih. Kalau kita belajarnya gimana, ya egonya juga mulai dikurangin kan. Apalagi kan aku kalau dikritik kan suka nggak seneng, ya kan. Maksudnya istri dikritik suami gimana sih ya gitu. Ternyata gitu ya kan. Pasti ada rasa kayak apa nih gitu. Cuman intinya itu belajar lagi. Oh ternyata dia ngeritik itu kan demi kemajuan kita juga gitu. Bukannya dikritik semenam, maksudnya bukannya bawel ngeritik terus gitu, tapi demi kebaikan kita ya itu. Jadi pola pikirnya jadi berubah lah gitu. Udah seru sih. ya. Seru. Iya, Gimana Val? Jadi mau berhubungan gak? Iya sih. Seru loh, harus cari dong. Banyak sebenarnya hubungan. Kamu playboy kamu ya. Oke. Tapi penasaran deh, Cilusi dan Citasya ini di dalam bisnis ini support suami yang paling penting tuh apa kira-kira? Mungkin boleh Citasya dulu. Support suami buat bisnis ini. Bisnis Cici lah dan suami. Sebenarnya kalau support sih sebenarnya kan bareng-bareng ya. Cuma kalau supportnya dia ya selalu ngajarin ya. Sebenarnya kan kalau tipe suamiku kan mungkin maunya gerak cepet gitu kan, nggak sabaran nih, berapi-api gitu. Tapi pas dia tahu kita di bisnis bareng ya mungkin aku nggak bisa yang segitunya, jadi dia juga nurun ego. Nah itu kan sebenarnya support dia juga gitu kan. Oh ya udah ngomongin baik-baik, ini istri gue buat jalannya bisa bareng-bareng. Nah itu kan sebenarnya bentuk support juga gitu. Nah cuman kalau misalnya support aku pribadi ke suami ya kayak misalnya dia awal-awal mau ke insurance gitu kan. Sebenarnya kita kalau menurut aku pribadi, kalau kita emang waktu itu kan aku belum mau masuk ke insurance, sebenarnya support terbaik itu ya diam aja. Tidak melarang dan nggak usah ngapa-ngapain, itu juga udah bentuk support menurut aku gitu. Nah nanti berjalan beriringannya waktu, sebenarnya kalau dibilang support sih ya itu ya. Kalau sekarang sih misalnya udah bisa bagi kerjaan gitu, itu kan sebenarnya bentuk support. Kita mau belajar, itu kan sebenarnya bentuk support juga. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai nih semua beban di suami kita. Kita juga benar-benar harus bareng-bareng dan harus belajar juga. Nah itu kan sebenarnya bentuk support. Gitu. Kalau sekarang sih kayak gitu ya. Dan kita satu sama lain ya masih saling belajar. Menurut aku itu bentuk support antar satu sama lain. Gitu sih. Sesimpel itu ya. Sesimpel ternyata itu ya. Gue kira tuh support dalam hubungan tuh kayak ayo kamu bisa. Ternyata diam aja. Itu udah bentuk support loh. Dengan kasih waktu untuk istri, itu support bener juga ya. Bener. Iya. Ayo dong, kamu diam aja. Itu namanya lebih kemaksa Oh, ya. gitu ya. Gitu, bukan support lagi. Oke. Cilusi gimana sih? Cilusi. Kalau aku versi lembutnya dong. Kalau aku sih support yang paling penting itu kita tuh cukup hadir aja sih di setiap musim kehidupan pasangan kita ya. Karena
yang namanya kita jalan bisnis bareng, pasti apalagi bisnis ini ya, itu kan kita pasti ada di masa yang kita tuh akan capek. Iya. Kayaknya pengen nyerah, Ya. ya kan, terima penolakan, ya kan, atau bikin janji temu tapi tiba-tiba di cancel, ya kan, Iya. pasti ada rasa-rasa kayak gitu, Iya. lelah. Jadi saat lagi kejadian itu dateng, ya kita cukup hadir aja dengerin pasangan kita tuh cerita apa gitu, curahan hatinya apa, kita dengerin. Dan rasanya kalau jalanin bisnis ini bareng pasangan ya, itu kayaknya sesuatu yang beda kalau pas kita lagi capek, terus pasangan kita tuh ngomong gitu sama kita, "Say, nggak apa-apa, kita pasti bisa, besok coba lagi ya." Kan itu rasanya beda kan. Kayaknya menurut aku pasangan itu bener-bener di bisnis ini tuh big support sih. Ya, supporting system kita yang paling besar. Itu sih. I I see. see. Tapi tadi penasaran deh Ci, kan dikuatin kan. Ayo kita pasti bisa gitulah ya. Ibaratnya ada kata-kata seperti itulah. Aku penasaran di momen apa yang kira-kira kondisi paling down Cici nih ya dalam menjalankan bisnis ini, kira-kira ada nggak? Ada. Apa tuh kira-kira, boleh dong? Misalnya Spill kayak ke waktu kita. itu kita ada case ya kan, dia bikin UP Jiwa gede gitu, 20M. Itu udah di November apa Desember, awal Desember. Oke. Tiba-tiba case-nya postpone. Oke. Sedangkan kita kan udah pengen, itu udah di Desember. Ya itu kan pasti aduh gimana, nggak cuma satu case, ada case lagi kedua yang preminya itu sekitar 10 jutaan, 30 juta premi per bulan. Wow. Itu juga di postpone juga. Gitu. Jadi itu ya bikin kita kayaknya kok gini amat sih Iya. ngerjain ini gitu, segitunya gitu Iya, kan. iya. Ya kayak gitu sih ada. Siapa yang kira-kira paling pertama support? Kita gantian sih, Oh, saling support ya, nguatin. saling nguatin ya. Karena pasti yang namanya pasangan nggak mungkin dia yang paling kuat, si istri paling kuat, suami paling kuat, enggak. Pasti ada kalanya si suaminya yang pas lagi down, istri harus nguatin. Iya. Terus pas lagi istri lagi down, suami tuh harus nguatin. Yang penting tuh kalau suami istri jangan sampai jatuh di saat yang bersamaan, tuh jangan sampai. Harus ada salah satu yang belajar untuk bisa nopang. Gitu. Itu bisa bikin strong relationship ya. Oke. Aduh, gue pengen deh nanti bawa cewek gue ketemu si ini. Cilusi buat terima konseling. Banyak ilmunya gitu, pengen gue bedah gitu. Iya. Kalau Cita sendiri siapa Ci yang paling lebih menguatkan lah ya? Kalau yang paling menguatkan dua-duanya sih sama sebenarnya. Ya kita sama-sama support, saling menguatkan. Bener sih, sama kayak Cilusi. Jadi kalau misalnya si Hendra lagi down, kitanya yang sebenarnya lebih kuat. Kalau misalnya akunya yang lagi capek nih, low banget gitu ya. Nah, biasanya Hendranya yang nguatin juga. Nah, tapi sebenarnya kita itu kalau lagi down pasti cari waktu masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya nih akunya lagi burn out banget nih, lagi down kayak aduh capek banget ya, ini kayaknya udah prospek belum closing gitu ya, atau ada case yang sama ditolak atau misalnya dipospon. Nah, itu biasanya kita cari waktu masing-masing. Dan kita udah saling ngerti, kayak misalnya Hendra, ya kita bisa bilang, "Oh, lu jangan ganggu gua dulu." gitu. Oh ya udah, mungkin lu mau baca buku, lu mau me time dulu gitu di cafe, it's okay. Dan itu nggak aku ganggu gitu. Ya kita kasih waktu. Sama kalau aku juga mau me time, biasanya ya makan sendiri gitu kan. Ya gue nggak mau lu ikut juga, pokoknya gue mau sendiri gitu. Nah biasanya kayak gitu. Kita punya waktu masing-masing. Nah tapi benar tuh yang kata Cilusi bilang, ya sebenarnya selalu hadir. Jadi kalau misalnya suami aku nih lagi down gitu ya, karena satu dan lain hal, ya itu biasanya tetap hadirnya apa ya? Ya udah kasih makan, ya tetap sediain makan. Ya intinya adalah ya lu harus tahu gue selalu ada gitu. Kita kan di perahu yang sama. Jadi apapun musimnya, people kan come and go kan. Betul. Di bisnis ini kan gitu. Nah, jadi apapun dan siapapun orang yang come and go, apapun musimnya, ya intinya lu harus tahu kita tuh di kapal yang sama gitu. Jadi kalau lu lagi down, ya gue yang bisa ngayuh gitu. Kalau gue lagi down, ya lu yang kayuh. Jadi intinya ya tujuan kita sama. Lu tenang aja, pokoknya kita tetap bareng-bareng apapun musimnya gitu. Jadi sebenarnya kehadiran kita sih lebih sikap kita yang bikin mereka tuh punya mindset gitu ya. Gitu apapun pokoknya lu tenang aja, tetap ada gua gitu. Gitu sih kalau support lagi down sih kayak gitu aja sih. Mungkin ya memang bener sih, di bisnis kan ada pasti masa-masa burnout-nya lah ya. Ibaratnya walaupun apapun yang terjadi dalam bisnis gitu ya, saling menguatkan. Dan peran istri dan peran suami itu nggak
Gak ada yang lebih besar, gak ada yang Iya. lebih kecil, Iya, semuanya betul, sama betul. gitu Betul. bareng ya. Betul. Kalau lu lagi down siapa yang nguatin, Pak? Tuhan. Wih, gila. Oh keren. iya, oh bagus ya. Bagus, bagus. Berdoa gue banyak-banyak. Bagus, Val, bagus. Tapi lu boleh curhat Cari kok. Tuhan lah Lu gitu. boleh curhat ke Cilusi. Iya. Nanti ya Ci ya, ada boleh ya Ci ya, kita bikin jadwal ya Ci. Tunggu pasanganku ada kali ya. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi ya saling support gitu. Pernah berasa nggak sih Ci setelah udah join bareng gitu ya? Apakah langkah si para suami ini jadi lebih ringan gitu loh karena ada Cici? Pernah nggak mereka mention, aduh aku lebih happy nih kamu join bareng gitu? Ada perbedaan pasti kan ya waktu mereka jalan sendirian, terus sekarang disupport sama istrinya gitu. Gimana Ci? Udah pasti sih kalau yang namanya 2 jadi 1 udah pasti kan. Kita kalau bawa barang aja, kalau bawa sendiri sama bawa berdua pasti kan lebih ringan ya. Benar. Apalagi jalanin bisnis sama-sama udah pasti gitu. Kalau suami bilang ngomong ke kita, sejak ada kamu gini-gini, itu udah pasti, Iya. ya kan. Karena kan segala sesuatunya itu pasti lebih ringan kalau dijalani sama-sama Iya. ya. Apalagi di bisnis ini kita tuh sama-sama jadinya tuh belajar dan punya waktu tuh lebih banyak. Ya kan, kalau mungkin di kerjaan kita yang dulu kita sendiri-sendiri nih, waktunya paling cuman ketemu di rumah, Iya. cuman berapa lama ya kan. Kalau sekarang kan kita benar-benar bareng sama dia, bisa bertumbuh bersama, punya misi, punya goal yang sama juga ya kan. Udah pasti satu frekuensi, benar gak sih? Iya, benar. Ya kan. Dan paling happy-nya kita bisa traveling bareng juga ya kak, sama suami gitu. Nah itu tuh yang aku tuh nggak bisa dapet di kerjaan aku sebelumnya. Oke. Gitu, itu sih. Seru ya. Berarti lebih happy sekarang dong ya Ci ya? Iya dong pasti. Jauh. Pasti ya, jauh lah ya. Mantap, Cilusi. Gitu. Nah teman-teman mau happy juga? Ya kan? Jualan lagi langsung jualan. Kan kalau dulu kita traveling kita cuman sendiri dan Sendiri, kita bawa ya. apa sedih loh kalau misalnya Ya, ya. aku bawa pas lagi misalnya New Year, Lebaran. benar-benar. Terus kita kan bawa keluarga ya. Terus ngelihat mereka tuh Happy happy, gitu. ketawa-ketawa sama keluarganya, sedangkan Iya, kita iya. tuh sendirian. Iya. Gitu. Sekarang Kebayang sih lagi. seneng karena bisa perginya bisa foto bareng suami. Iya. Bawa fotografer perlu gak Ci? Bisa juga ya. Bisa juga. Kan lo jalan-jalan Bisa. juga gimana Kamu sih? jangan paket lengkap. Bener. Oh, Tapi iya. kan ada rekapnya kalau fotoin. Bener. Pakai iya. handphone baru ya fotonya ya. 2 jadi 1. Aku tunggu kamu. Cirasya gimana? Tadi meringankan maksudnya suami. Iya, setelah bareng. Oh iya, itu juga pasti. Maksudnya suami juga kadang kan kayak gila ya, maksudnya untung lu tuh udah bareng-bareng gitu. Jadi ya dari mulai bagi tugasnya, terus ketemu orangnya, jadi bisa lebih banyak, bisa lebih masif juga gitu sebetulnya. Lebih cepat juga gitu kali kerjanya juga ya. benar. Jadi sebenarnya meringankan nggak? Menurut aku sih iya banget ya, karena kalau misalnya dulu pas handle kerja sendiri itu kelihatan banget ketaranya. Karena kan waktu itu pas dia ngerjain sendiri, handle semua sendiri, benar-benar dari pagi sampai malam, gitu kan. Nah pas aku udah mulai masuk gitu, terjun ke bisnisnya, dia udah mulai bisa tuh mulai mengasah otak dia lagi ya, mulai baca buku yang dia suka gitu. Jadi dia udah punya waktu-waktu itu juga gitu. Dan sebenarnya kan itu penting juga buat suami kita gitu kan. Jadi ya selain dia ngomong ya kita udah lihat juga, oh ternyata dia lebih santai nih karena udah ada yang bisa bantuin juga gitu I sih. see. Oke. Makanya, Gue lagi cari nice. posisi kayaknya gue. Gue juga sebenarnya dari tadi tau gak sih gue kalau dari sini yang ngeliat Cilusi tuh setengah doang. Oh gitu ya. Kita juga sama halnya gitu. Gue agak Tapi gimana ya udah, enak ngapain ya? lah berusaha ya. Gue dari maju dari tadi maju begini. Oke. Ci, Kita istirahat dulu dikit. Di dalam hubungan ya, maksudnya perubahan terbesar apa sih yang terjadi di dalam hubungan semenjak jalanin bisnis ini bareng-bareng? Boleh dong kasih tahu ke kita. Jadi kalau dari tadi apa pertanyaannya? Ada perubahan apa Perubahan Ci? ya, Iya. perubahan pasti dari karakter kita ya. Karakter kita tuh jadinya yang tadi aku bilang, kita jadi satu frekuensi, kita mau berkembang bersama, bertumbuh bersama. Terus kita tuh punya goalnya sama-sama ya kan. Terus yang tadi aku juga bilang, yang penting sih kita tuh di sini tuh nggak usah nunjukin siapa yang paling hebat. Misalnya yang tadi aku bilang si Chris itu udah duluan di Pru, jadi aku ngerasanya dia lebih hebat, ya nggak gitu. Dan dia juga benar-benar sabar banget gitu kan ngajarin. Jadi di bisnis ini juga aku belajar kalau kita bukan cuma sekedar ngejar income doang, ya kan. Tapi di sini kita tuh bisa punya value.
punya Iya. value, dan kita tuh bisa berdampak buat keluarga lain di luar sana. Dan itu sih poin yang penting ya, selain punya value aku juga bisa punya waktu sama pasangan ya kan. Jadi Iya. kayaknya bisnis ini tuh udah kayak paket komplit banget sih gitu. Iya Iya. lagi. Iya. Bener. Sedikit kepo nih, Cici udah berapa tahun sih berarti kerja bareng pasangan nih? Udah berapa lama nih berarti di sini di bisnis ini? Aku dari 2022 joinnya. Oh. Enggak. Sebenarnya join itu waktu lagi pacaran sebenarnya udah disuruh join. Oke. Karena waktu itu si suami bilang, nanti kalau kita nikah ya kan, itu kan ada form suksesi tuh yang Ya. kalau bisnis ini kan bisa diwarisin nih Diwarisi, teman-teman ya. ya. Jadi kalau misalnya one day ada kenapa-kenapa sama pasangan kita, itu bisa diwarisin semua income timnya semuanya kan. Jadi aku disuruh register jadi agent. Tapi waktu itu kan jangan jadiin gue suruh jadi agent, jalanin jadi Ya. agent gitu kan. Ya. Jadi 2017 itu udah join, cuman nggak jalanin sama sekali. Tapi benar-benar fokus, benar-benar datang ke kantor, mulai belajar itu di 2022. Udah mau 4 After tahun ya. COVID ya. 4 tahunan. Oh. Kalau Citasya gimana? Sama sih ya, 3 jalan 4 ya 3 harusnya. jalan 4 ya. Terus perubahan apa Ci tadi yang dirasain? Perubahan pasti dari komunikasi itu banyak jauh berubah. Karena kan kita kerjanya sama ya, bareng gitu. Jadi satu frekuensi itu udah pasti deh. Kita ngomongin hal yang sama. Kalau dulu kan pas aku kerja mungkin ya, aku punya usaha lain, si Kohendra dagang. Kan usaha kita beda, ya dia cerita apa ya kita cuma nangkepnya ya iya aja gitu nggak responnya. nyambung. Gak Ya, gitu ya. nyambung dan gak gitu ngerti. Aku cerita apa ya begitu juga responnya, kayak oh ya udah gitu, mau apa lagi kan. Tapi kan kalau sekarang kita punya goal bareng, kita punya strategi bareng, jadwal scheduling juga bareng. Itu berubah sekali sih gitu. Jadi udah bener-bener quality time-nya juga bareng. Terus komunikasinya juga ya itu ya jadi lebih relate. Terus sefrekuensi. Jadi lebih banyak yang diobrolin sih. Dan itu menurut aku sih menyenangkan ya. Maksudnya kan apalagi sih yang kita cari sampai tua kan komunikasi sama Iya. pasangan ya kan. Iya. Nah, itu yang kayaknya nih jalan bisnis ini bisa di sampai tua gitu. Karena sejalan banget nih gitu. Kita mau punya waktu yang bareng, kita mau punya komunikasi yang baik gitu, dan kerjanya juga sama. Jadi bisa apa ya? Membangun karakter juga. Jadi bener sih kata Cilusi, paket lengkap ya gitu. Jadi happy juga lah gitu. Akhirnya terjun ke bisnis ini gitu bareng-bareng. Luar biasa. Setiap Seru hari ya. bisa pacaran. Iya ya. bener. Bener juga. Iya, Bener setiap hari juga. bisa ngopi bareng sama suami. Iya, sehari Iya. sibuk besoknya bisa bareng. Kemana Bener. lah Waktu aku yang sendiri, single ini ya. Carilah sekarang swipe. Boleh yang mau sama gue. Kasian banget. Enggak ya, coba Enggak segitunya ya. Iya. Tapi gue penasaran banget. Bukan penasaran sih, lebih maksudnya kayak tadi Cilusi bilang bisnis ini bisa diwariskan. Ya even mau dijalankan atau nggak dijalankan, bisnis tetap bisa diwariskan ya teman-teman Iya, ya. For your information. Jadi nanti bisa Seru ya. untuk anak gitu ya, Ya. istri ya. Jadi kita tahu ya Noval Iya. dari Ko Kris dan juga Ko Hendra bisa kayak begitu. Ternyata sosok di baliknya adalah perempuan-perempuan yang Wih. bijaksana ini gitu ya. Walaupun mereka juga nggak cuma di belakang ya, sebenarnya mereka maju di depan juga gitu Betul, ya. betul, Dan betul. mungkin boleh ini kalian ini terakhir kali ya buat pertanyaan yang terakhir nih Ci. Jadi mungkin dari semuanya tadi kira-kira apa sih kuncinya supaya kita tuh bisnis sama pasangan nih bisa tetap bertumbuh tanpa harus saling menjatuhkan gitu. Ya dari tadi sih sebenarnya pembicaraannya udah nangkep ya Iya. sebenarnya mungkin, tapi di sana di luar sana mungkin masih ada bisnis pasangan yang kayaknya sering banget nih yang kayak lu Salah-salahan. kerja dong, Iya, gue iya, udah kerja iya. lebih banyak, gue ini nah Iya, itu kan iya. justru malah saling merusak ya. Nah kalau di mereka nih kita nggak lihat kayak gitu. Nah Iya. makanya kuncinya apa sih bisa kayak Cici Koko gitu ya kan? Kalau buat aku, buat pasangan muda yang di luar sana yang lagi jalanin bisnis sama-sama ya, jangan fokus jadi pasangan yang sempurna. Ya, fokus aja jadi pasangan yang bisa jalanin ini, bertumbuh bersama sama pasangan kita, terus bisa berkembang bersama, bernua bersama, dan tetap setia di setiap proses kehidupan kita. Dan di bisnis ini itu gue bener-bener belajar banyak banget ya,
mulai dari ngelepasin ego lama ya kan, harus mulai mau belajar lagi dari nol gitu. Jadi untuk di usia waktu itu mulai itu nggak mudah ya kan, usia waktu itu umur 35 ya, mungkin orang berada di zona nyamannya ya. Tapi waktu itu karena ada sesuatu hal yang mungkin pas itu momentumnya, dan itu ngebuka pandangan kita tentang satu bisnis yang baru. Dan bisnis ini menurut aku itu benar-benar punya value dan punya impact yang besar sekali untuk keluarga-keluarga di luar sana. Jadi aku bersyukur banget ada di bisnis ini. Selain aku bisa berdampak buat orang lain, secara pasangan juga aku jadi punya banyak waktu sama suami ya. Dan menurut aku setiap waktu yang aku lewatin sama suami aku itu adalah satu momen yang gak akan pernah bisa keulang dan gak akan bisa dibayar dengan apapun sih. Dalam ya. Terharu gue. Terharu. Kok Chris kayak abis nonton ini amazed banget deh. Ya, aku makin cinta deh sama. Ternyata Aku makin cinta. Iya. Copyright. Iya, nanti diberikan lah ya. Sia. Sebenarnya kenapa pasangan itu harus bertumbuh ya sebenarnya. Iya. Nah, kalau menurut aku pribadi sih, karena kan sebenarnya hidup itu kan berubah dan berkembang terus. Jadi kalau misalnya kitanya stuck, ya itu kan jadi konflik dan bom waktu sebenarnya di masa depan. Nah, jadi sebenarnya kalau aku sama Hendra itu kan punya visi yang besar, goal yang besar. Nah, sebenarnya kita kan harus perbesar kapasitas kita juga nih. Nah, itu kenapa kita selalu harus terus berkembang sebenarnya sebagai pribadi loh, bukan sebagai pasangan aja ya. Tapi sebagai pribadi harus berkembang juga. Karena apalagi kalau misalnya kita udah menikah itu, sebetulnya kan kita maunya 1 tambah 1 kan bukan 2. Kita kan mau sebenarnya 1 tambah 1 10. Atau 1 tambah 1 sebenarnya infinity. Nah, jadi makanya kenapa harus 1 sama 1 ini harus berkembang gitu. Karena supaya hasilnya itu jauh lebih besar. Nah, kalau misalnya nih 1 tambah 1 bisa loh jadi 0,75, malah turun. Karena ada salah satu yang nge-dragging turun. Nah, karena mungkin salah satunya gak mau berkembang dan berubah. Nah, jadi kan kita pribadi kan gak mau dong jadi batu sandungan buat pasangan. Nah, jadi sebenarnya itu apa ya, salah satu pemikiran yang kita mau terus harus berkembang terus sebagai pribadi dan pasangan gitu. Karena sebenarnya karena kita punya goal yang besar, kita punya mau berdampak buat keluarga dan sekitar, ya kita harus perbesar kapasitas kita juga gitu, supaya kita bisa sampai ke sana. Gitu sih sebenarnya. Makanya kenapa harus bertumbuh terus? Ya itu ya kuncinya. Karena kita kan mau saling membangun gitu, bukan saling narik pasangan kita malah menjadi mundur gitu. Wah, gila keren ya, banget ya ya. narasumber kita hari Happy ini. loh gue hari ini ngobrol-ngobrol sama narasumber berisi gitu Berasa ya. kayak lebih pinter gak Van? Banget. Oke. Cici sebagai penutup nih, boleh dong seperti biasa mau dong kasih satu message ke kita gitu kan, buat pasangan muda atau istri-istri nih di luar sana yang lagi mau bangun bisnis ini bareng-bareng. Boleh dong kasih sedikit insight lah ya. Gitu. Buat teman-teman di luar sana yang pasangan muda atau para istri yang baru jalanin bisnis ini sama-sama, jangan pernah takut untuk mulai segala sesuatunya itu dari awal. Dan juga saat ngejalanin jangan pernah ngerasa lelah atau ngerasa kayaknya capek ya. Tetap jalanin aja terus, karena aku percaya di segala sesuatu hal yang baik itu pasti akhirnya juga akan baik juga gitu. Apalagi kalau bisnisnya itu bisa berdampak buat banyak orang, itu sih ya. Jadi jangan pernah ragu, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Nanti jadi jatuh cinta. Gitu ya. Benar. Jangan nyanyi lagi. Copyright. Biasanya gitu ya. Lanjut. Nova. Lanjut Ci. Cita Sia. Pesannya sih buat pasangan muda yang mau jalan bisnis bareng, pertama yaitu ya harus bertumbuh dulu sebagai pribadi dulu sih gitu. Karena nanti kalau udah jadi satu sama pasangan itu kan sebenarnya harus terima, harus diasah dan harus menerima kalau nanti akan banyak konflik. Mentalnya pasti akan diuji juga. Nah, itu sebenarnya harus harus berani aja sih. Dan kalau misalnya mau bangun bisnis bareng-bareng sama pasangan, jangan lupa juga tetap harus bangun hubungan gitu. Karena hubungan itu ya paling penting dan nomor 1 gitu. Jadi udah berbisnis jangan lupa hubungan juga harus tetap dijaga dan dibangun. Gitu sih. Wih, Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Nah, seru banget ya Noval ya.
banget. Jadi dari obrolan seru dan inspiratif kita hari ini, kita Yeah. tuh jadi tahu ya kalau support di dalam bisnis bersama dengan pasangan itu yang terbaik bukan cuma tentang kita selalu punya jawaban, Yeah. tapi bagaimana kita bisa tetap selalu berada di jalan yang sama gitu ya dalam prosesnya, berjalan bersama ibaratnya. Asik, Gitu. keren loh bahasanya Keren ya. banget Betul ya. banget lah. Karena perjalanan akan terasa lebih ringan saat dijalankan bersama pasangan yang saling mendukung dan bertumbuh bareng-bareng ya Van ya. Cakep Iya, Nova. Cakep ya. Weh, thank you so much Lucy dan Thank juga you, Citasya. Citasya. Buat sharing hari ini ya, keren banget. Pasti semua juga amazing people, semuanya terinspirasi. Dan sampai jumpa di episode Amazing Things Happen selanjutnya. Tentunya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye. See you.